Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Della Fitria, absen 7 dari kelas 12 MIPA 6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah pertempuran Surabaya atau peristiwa 10 November atau yang biasa kita kenal juga dengan sebutan perlawanan arek-arek Surabaya terhadap pasukan sekutu. Oke, kalian pasti udah gak asing gak sih? Atau pernah dengarkan apa itu pertempuran Surabaya? Dan pasti pernah mempelajarinya juga di sekolah. Sekilas tentang pertempuran Surabaya atau pertempuran 10 November ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu kejadian terbesar yang ada dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia serta menjadi lambang atau simbol nasional yang menjadi bukti akan perlawanan Indonesia terhadap adanya kolonialisme. Pertempuran ini merupakan pertempuran antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Nah, ada salah satu tokoh penting loh yang berperan besar dalam peristiwa ini, yakni Sutomo atau yang biasa kita kenal juga dengan sebutan Bung Tomo. Karena melalui pidatonya, ia berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan para penjajah. Oke, kita masuk ke latar belakang. Berdasarkan sejarah yang ada, awal terjadinya pertempuran Surabaya ini dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu atau AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies, pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Kedatangan pasukan sekutu tersebut ke Surabaya tepatnya di Tanjung Perak, awalnya untuk mengamankan para tawanan perang dan melucuti senjata para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan Indonesia. Ternyata pasukan sekutu ini diam-diam membawa pasukan Belanda atau pasukan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, ke Indonesia. Kecurigaan itu timbul karena tiba-tiba pada tanggal 27 Oktober 1945, NICA yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertine Walter Soedarmalabi langsung memasuki wilayah Surabaya dan mendirikan pos pertahanan di sana. Nah, tentu saja tindakan Malabi ini kemudian dianggap sebagai tanda dimulainya perang terhadap pasukan Indonesia. Terlebih lagi, pasukan sekutu juga mendominasi tentara Inggris yang melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok dan membebaskan para tawanan perang yang ditahan oleh Indonesia. Tidak hanya itu, pasukan sekutu juga menyebarkan pamflet berisi berita agar masyarakat Indonesia segera menyerahkan senjata yang mereka miliki. Adanya perintah pasukan tersebut membuat masyarakat Indonesia atau masyarakat setempat di Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu tersebut. Hal inilah yang pada akhirnya memicu adanya gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu tersebut. Selain itu, para pasukan sekutu juga pada kenyataannya melakukan tindakan di luar tujuan awal mereka, yang dimana tujuan mereka itu yang pertama untuk mengadili para tawanan perang yang ada di Indonesia, juga menertibkan daerah yang ada di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Selain itu juga untuk melucuti senjata para tentara Jepang. Para pasukan sekutu juga berusaha untuk mengambil alih serta menduduki berbagai tempat-tempat penting yang ada di Surabaya. Hingga pada tanggal 28 Oktober tahun 1945, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo menyerang pos-pos pertahanan sekutu dan berhasil merebut tempat-tempat penting tersebut. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober tahun 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap aja dong terjadi bentrokan-bentrokan antara rakyat Surabaya dan tentara Inggris. Puncak dari pertempuran ini yaitu terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau pimpinan dari pasukan NICA pada tanggal 30 Oktober tahun 1945 di mobil Buick miliknya pada pukul 8:30 waktu setempat yang terbakar oleh granat pemuda Surabaya di Jembatan Merah Wonokromo, dan hal ini tentu saja membuat Inggris marah.
Oke, pada tanggal 9 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Sebagai tanggapan, Inggris mengeluarkan ultimatum kedua pada 9 November 1945 oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Menster yang menggantikan Jenderal Malabi. Ultimatum tersebut isinya antara lain yang pertama, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Yang ketiga, para pemimpin Indonesia di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November tahun 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan dan bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Yang terakhir, seluruh pihak Indonesia menghentikan perlawanan pada tentara Inggris. Jika tidak menaati perintahnya, tentara AFNI atau pasukan sekutu dan administrasi Nika mengancam untuk menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Oke, kita masuk ke puncak pertempuran Surabaya. Setelah mendengar dan mengetahui adanya ultimatum tersebut, ternyata para pemimpin perjuangan arek-arek Surabaya dan segenap rakyat Surabaya tidak menghiraukan, sehingga Inggris menyerang kota Surabaya dari berbagai arah dong, dengan kekuatan darat, laut, udara, dan membuat pecahnya pertempuran terbesar di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Akibat pertempuran tersebut, seketika kota Surabaya menjadi neraka. Pertempuran ini memakan waktu kurang dari 3 minggu lamanya dan berakhir pada tanggal 28 November 1945. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban yang sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Pertempuran Surabaya ini berlangsung selama 3 minggu yang menimbulkan berbagai kerugian besar bagi masyarakat di kota Surabaya dan juga Indonesia. Dalam usahanya melawan pihak sekutu tersebut, arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh salah satu tokoh yang berperan besar untuk mengobarkan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini, yaitu Bung Tomo atau Sutomo yang menginspirasi melalui penyiaran radio pemberontakan milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI dengan mengumandangkan pidatonya yang sangat berapi-api sehingga berhasil untuk membangkitkan semangat masyarakat Indonesia atau Surabaya untuk melawan dan mengusir penjajah dari negara Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya. Juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 ini merupakan salah satu pertempuran besar dan tersulit yang pernah terjadi dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan atau jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang untuk mengusir Inggris, maka pada tanggal 16 Desember tahun 1959, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Hal tersebut tertuang pada keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban pada masa itu membuat kota Surabaya juga dikenang sebagai kota pahlawan. Oke, sekian penjelasan tentang sejarah pertempuran Surabaya atau pertempuran 10 November dari saya. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran sejarah Indonesia. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.